Ya, baru-baru ini IMF meminta agar kebijakan pemerintah Indonesia mengenai larangan ekspor mineral dihentikan dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya. Namun pemerintah Indonesia tetap melaksanakan program andalan Presiden Joko Widodo, hilirisasi. Dan kajian terbaru dari University of Glasgow terdapat ada 371 program gagal dari 668 program IMF. Dan selain itu, di Conversation ini juga menyebut ada 512 dari 763 program IMF yang gagal membawa perbaikan. Lantas mengapa banyak program IMF yang gagal dan seperti apa rekam jejak IMF di dalam sejarah perekonomian Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama pada hari ini. Kita lihat bersama peran IMF di Indonesia. Yang pertama adalah pinjaman keuangan. Pada tahun 1962 delegasi IMF ini berkunjung ke Indonesia dan IMF juga mulai berperan mengatasi perekonomian Indonesia melalui pinjaman keuangan. Dan seiring berjalannya waktu, ketergantungan utang ke luar negeri Indonesia bertambah, terlebih saat krisis yang melanda Indonesia pada tahun 97 hingga 98. Dan bantuan keuangan ini, yang kedua perannya adalah IMF juga pernah memberikan bantuan sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk perbaikan ekonomi dan 45 miliar dolar Amerika Serikat untuk reformasi ekonomi Indonesia. Namun, bantuan-bantuan tersebut sepertinya menjadikan Indonesia sulit melunasi utang luar negerinya. Dan kita lihat untuk real case-nya yang paling terkenal adalah IMF kerap terlibat dalam kebijakan Orde Baru. Pada saat krisis moneter 98, IMF memainkan peran yang sangat penting. Soeharto lebih terbuka terhadap negeri barat, di sektor ekonomi kebijakannya pun meniru langkah IMF, yakni liberalisasi. Nah, ini adalah kata kunci dari kebijakan IMF. Akhirnya krisis tersebut juga terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia yang menyebabkan nilai rupiah ini turun yang sangat-sangat tajam. Ada beberapa peneliti yang menyebutkan kegagalan IMF berangkat dari yang pertama adalah dokter ini yang salah resepnya, begitu. Jadi kenapa? One size doesn't fit for all. Kegagalan IMF ini berangkat dari resep yang salah yang memandang pasiennya berupa negara-negara yang memiliki penyakit dan masalah yang sama. Dan yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan negara penerima. Dan yang ketiga adalah terselip agenda liberalisasi ini. Dan adanya muatan agenda-agenda liberalisasi seperti yang pertama adalah privatisasi dan juga deregulasi dan juga pembukaan pasar dalam setiap paket kebijakan yang ditawarkan oleh IMF. Dan yang keempat adalah IMF mementingkan kepentingan Amerika Serikat. Sebagai pendiri IMF, Amerika Serikat juga turut mendorong IMF mempromosikan nilai-nilai ekonomi dan kebijakan liberal yang menguntungkan pasar dan Amerika Serikat. Dan yang kelima adalah gagal sejak dalam perencanaan karena memang tidak cocok diimplementasikan. Dan selanjutnya ini adalah isu yang sangat-sangat hangat pada beberapa hari dan juga yang waktu dekat ini IMF kritik kebijakan Jokowi larang ekspor mineral mentah. Ini kebijakan Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan ekspor mineral mentah lagi-lagi ditentang oleh dunia. Setelah sempat digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia karena kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak 2020. Kali ini IMF turut menjegal kebijakan tersebut dan IMF juga meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Nah, bagaimana respon Indonesia? Kita lihat para menteri Indonesia kritikan IMF ini terhadap kebijakan Jokowi pun juga mendapat respon yang sangat keras ya. Yang pertama adalah dari Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan lagi terjerumus dalam jebakan IMF. Ini kata-kata yang menurut saya lumayan tajam dan Bahlil juga menyebut IMF sebagai lintah darat saat memberikan utang ke dalam negeri. Bahlil juga menambahkan jika Indonesia sudah tidak lagi butuh saran dari IMF. Tidak hanya Bahlil, ini ada
Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan juga buka suara perihal kritikan dana IMF. Ini Luhut bahkan dijadwalkan akan terbang ke Amerika Serikat untuk menemui pejabat IMF pada Agustus nanti. Dan Luhut akan menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel dan hal ini dilakukan demi mendorong hilirisasi dalam negeri.